Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillahi wahdah, صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه ذوي الهدى والتقى. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. وقال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. الله أكبر، 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 ولله الحمد. الحمد لله الذي نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال: أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا
وأنتم مسلمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. Lantunan puji dan syukur kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan lantunan takbir dan tahmid yang berkumandang di mana-mana, pertanda kita telah bersyukur kepada Allah atas pelaksanaan ibadah puasa yang kita lakukan sebulan penuh. Salawat bernadakan salam semoga selalu tercurah kepada Habibina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Syekh Masjid yang ulun tuan muliakan, pengurus BKM dan remaja masjid yang ulun tuan muliakan, guru-guru saya, alim ulama dan cendekiawan muslim yang ulun tuan muliakan, hadirin wal hadirat jamaah salat Aidul Fitri yang dimuliakan Allah dan sangat ulun tuan muliakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hari ini kita telah berada pada hari raya Aidul Fitri. Tentunya setelah kita melaksanakan satu kewajiban, yaitu puasa di bulan suci Ramadan dengan penuh keimanan dan keikhlasan. Mudah-mudahan puasa yang telah kita laksanakan sebulan penuh sesuai dengan janji Allah. Pertama, Allah golongkan kita sebagai orang yang muttaqin, yang selalu beramal salih. Sebagai satu koridor, Hasan Al-Basri berkata, orang yang sudah diterima amal salihnya akan terus mengikuti dengan amal-amal salih lainnya sebagai tanda bahwa dia semakin dekat kepada Allah. Yang kedua, kita berharap Idul Fitri ini menjadi momen diampuni segala dosa oleh Allah dengan berkat pelaksanaan puasa sebagaimana janji baginda Rasulullah, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Mudah-mudahan puasa kita bisa menjadi kafarat untuk menutupi segala dosa-dosa yang kita lakukan kepada Allah dan juga mensucikan diri kita. Ramadan telah pergi, bulan yang sangat mulia yang Allah singgahkan hanya satu bulan telah berangkat. Tetapi iman jangan berangkat, tetapi kebiasaan berbuat baik jangan ditinggalkan. Bulan suci Ramadan kita tahu di mana masjid. Bulan suci Ramadan kita sering berjamaah, sering tarawih bersama, sering membaca Al-Quran, sering bersedekah, sering memberikan sesuatu kepada orang lain, dan juga sering bersabar atas segala yang kita lewati, juga melawan hawa nafsu. Kiranya hal yang sudah indah yang telah kita lakukan di bulan suci Ramadan itu terus kita amalkan seperti biasa. Masjid jangan kita biarkan kosong. Pelaksanaan ibadah to dengan Allah tetap belaga biasa. Sedekah kepada yatim, kepada fakir,
dan kepada tetangga tetap seperti biasa demi menjaga kualitas keimanan katanya. Berikutnya, kaum muslimin wal muslimat, hari ini kita bahagia berada pada hari yang istimewa, berkumpul dengan orang-orang yang istimewa. Dari manapun kita berkumpul dengan sanak saudara dan keluarga, indah luar biasa Idul Fitri ini. Ketika kita menyimak makna Idul artinya kembali, adapun makna Fitri artinya suci. Mudah-mudahan pada hari yang berbahagia ini kita kembali suci. Sebagai bukti suci, di saat subuh tadi Allah telah memanggil para malaikat. Wahai para malaikatku, silakan berkumpul. Para malaikat berkumpul. Kemudian Allah berpesan, wahai malaikat, silakan turun engkau ke bumi. Coba engkau catat para jamaah salat Aidil Adha di masjid, di lapangan, di musalla, dimanapun mereka salat Idul Fitri. Aku saksikan kepadamu, aku ampuni dosa-dosa mereka setelah mereka melaksanakan ibadah sebulan penuh. Jadi mudah-mudahan uronyo dengan hadir kita nyo ke nobak masjid yang mulianyo bisa menjadi juga keampunan dari Allah setelah kita melewati satu ibadah yang sangat dahsyat, yaitu puasa di bulan suci Ramadan. Dikarenakan kita nyo akan merumpuk keampunan dari Allah, maka ada yang sangat marah dan sangat sedih pada hari ini, yaitu bos jin. Bos jin uronyo cukup sedih. Dia kumpulkan semua anak buahnya, dia menangis sekencang-kencangnya. Sampai kencang dumna, kencang menangis, sampai naureng hanggejit semayang subuh buno. Karena klik jin rayu tatat. Ibani klik jin uberaya, sampai semua anak buahnya berkumpul dan berkata, wahai bos jin, kenapa engkau bersedih? Apa yang terjadi? Bos jin menjawab, hari ini pupuslah semua cita-cita kita. 11 bulan kita telah merayu anak Nabi Muhammad, umat Nabi Muhammad, agar mereka menjadi kawan kita di neraka. Tetapi hari ini mereka diampuni oleh Allah. Maka aku sendiri sangat bersedih. Bagaimana dengan kalian? Sama bos, long juga sedih. Memang drone sedih. Maka marilah pada uro yang mulianya, pada uro yang memang sangat menyedihkannya, sama-sama bekerja kembali. Begitu kata bos jin. Akwar, di mana kamu? Siap bos. Kamu tugasnya apa? Menggoda para pemuda agar bermaksiat dan berzina mata, tangan, bahkan zina yang hakiki. Siap, siap. Mulai uronyo, pegat mereka berzina mata, buat mereka lezat dengan perzinaan. Dasimun, 4 long. Ubudkah? Mengganggu keluarga. Kalau dulu mereka harmonis sahur bersama, kalau dulu mereka harmonis buka puasa bersama, kalau dulu mereka harmonis anak dan keluarga di bulan suci Ramadan, maka mulai daripada 1 Syawal ini kau ganggu mereka untuk berantakan kembali. Mereka kembali kacau antara suami dan istri. Kata Dasimun, siap. Mulai subuhnya lung kasiap pegabu lako ngampromo. Kanzabun, engkau di mana? Siap bos. Apa tugas kamu? Mengganggu orang yang salat. Siap. Subuh ini saya akan mulai menggoda mereka yang sudah taat di bulan suci Ramadan untuk lagi biasa bedah poh 8. Teman hana mandum rumah long jak bos. Pakan karena ladum rumah ti puasakan kahana itu mahayang putajak uroraya. Jadi ho si kajak rumah-rumah yang kataat bak puasa uroraya kembali buat dia geger, kembali buat dia bangun saat dia buka jendela matahari ka terbentang raya. Siap, mereka hari ini telah terbuka dari rengkengan mereka, siap menggoda anak kita, istri kita dan semuanya. Makanya hati-hati mulai uronyo, getanyo ka terlepas lagi biasa.
andai bekas Ramadan masih tersimpan di dada kita, insya Allah kita akan tetap beriman dan beramal soleh. Tetapi andai Ramadan hanya kita jadikan sebagai tahan lapar dan minum semata-mata, maka hari ini adalah awal daripada kehancuran kita. Hadirin kaum muslimin dan muslimat jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah. Hari raya adalah iktibar hari akhirat. Hari raya kita bisa melihat ada yang berkendaraan dengan sangat mewah, ada yang berkendaraan roda 4 yang biasa, dan ada juga yang tidak memiliki kendaraan walaupun roda 2 sama sekali. Ada yang baju sangat mewah, sederhana, bahkan ada yang baju biasa. I'tibar hari raya Idul Fitri harus kita bayangkan bagaimana hari raya yang hakikat. Ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, ada yang berjalan dengan kendaraan cepat sesuai dengan amal, ada yang berjalan dengan santai-santai sesuai dengan amal, bahkan ada yang tidak memiliki kendaraan, akhirnya kejeblos ke dalam neraka. Walaupun hari ini hari raya, kita memiliki baju baru, kendaraan baru, rumah yang spesial, akan tetapi ingatlah bahwa hakikat hari raya itu ada 5. Pertama, hari di mana kita tidak berdosa kepada Allah. Mulai bedah benga sampai tidur kembali kita tidak berdosa, yang kejan baru geken dengan uro raya. Kedua, yang diken dengan uro raya adalah hari di mana kita husnul khotimah. Kembali kepada Allah mengucapkan la ilaha illallah. Itulah baru disebut dengan hakikat hari raya. Menyoleh kitanya udip mewah, tetapi meninggal dalam keadaan su'ul khatimah, sungguhnya salah sabuh tanda celaka. Yang kelih, yang dipenan dengan hari raya adalah hari ketika kita berada dalam alam kubur, lepas azab, tidak mendapatkan azab kubur, baru dinamakan dengan hari raya. Perbanyak baca Al-Quran, perbanyak sedekah dan perbanyak sujud, insya Allah akan menjadi hari raya di alam kubur tanpa hisab. Yang keempat, yang kepenan dengan hari raya adalah hari di mana ketika kita berjalan pada titi siratal mustaqim, jalannya mulus, walaupun si-on geplah 7, begitu halus jalan atau jembatan tersebut, namun kita mampu melewati dengan mulus, itulah yang dinamakan dengan hari raya. Dan yang terakhir, yang dikatakan dengan hari raya adalah hari di mana kita berjumpa dengan Allah, dimasukkan ke dalam syurga, bertemu dengan zat Allah, yang baru gepenan dengan oro raya. Maka hadirin, hari raya di dunia ini hanya sekedar kiasan saja. Pada dasarnya cenekalan, baju yang tasuk lehoro kabeh baju baru. Kuih yang cukup mangat gepegat lehoro kabasi, baik tim fan asokaya atau tim fan yang lain basi. Dodoi 3 minggu kabasi. Rumah yang cantik, bahkan kadang-kadang tidak ada yang memuji rumah kita sendiri. Setelah kita habiskan puluhan juta untuk buat rumah yang sangat indah, hana yang puja, bahkan yang mereka koreksi adalah kekurangan semata-mata. Yang menyedihkan lagi, sok bajai baru sama ngen gorden tetangga, yang juga salah satu hal yang sangat menyedihkan. Artinya hari raya Idul Fitri ini hanya sebagai kiasan saja. Maka apa yang harus kita lakukan di hari yang fitrah ini? Kita ingat syair daripada ulama, laisal aidu liman libasahul jadid, walakinnal aidu liman ta'atahul tazid. Laisal aidu liman tajammula wal markub, walakinnal aidu liman ghufirat lahu sunub. Hari raya bukan hari identik dengan baju baru.
Tapi hari raya, hari di mana menambah ketaatan kepada Allah. Hari raya bukan hari identik dengan kendaraan baru, tetapi hari raya adalah hari di mana kita mendapatkan keampunan dari Allah. Setelah kita berpuasa, mudah-mudahan mendapat keampunan dari Allah. Apakah keampunan dengan manusia kah merompak? Apakah keampunan dengan manusia sudah kita dapat? Karena sesungguhnya kesalahan dengan sesama manusia tidak akan Allah ampuni, kecuali lagi tanya harus talake ampun dan maaf bak manusia itu sendiri. Maka pada hari yang berbahagia ini, dengan landasan Quran surat An-Nisa ayat 36, marilah kita beramal. Allah berfirman, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'aw wa bil walidaini ihsan wa bidil qurba wal yatama wal masakin wa ibnis sabil. Ayat ini menyatakan tentang hal yang harus tapubut ba'uronyo. Apa yang harus kita laksanakan pada hari ini? Yang pertama, ibadah kepada Allah. Kita telah takbir, kita telah tahmid, mudah-mudahan dengan salat Idul Fitri ini juga menjadi ibadah kepada Allah. Dan ibadahnya terus berlanjut sampai kita wabah Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, marilah sama-sama kita mencari kemaafan atau minta keampunan di antara sesama manusia. Wabil khusus kata ayat neganding wabil walidaini ihsana, dan dengan kedua orang tua berbuat baiklah kamu. Geyu berbakti kepada kedua orang tua. Yang dari Jambi menghabiskan puluhan juta pulang ke Aceh, yang dari Jakarta habis puluhan juta pulang ke Aceh, yang dari Makassar, Sulawesi pulang ke Aceh, tidak lain dan tidak bukan, hanya ingin bersimpuh di hadapan ayah ibunya, hanya ingin mencium kening ayahnya yang dulu mencari nafkah untuk dia, hanya ingin mencium kening ibunya yang masih hidup tetapi sudah tua renta, hanya ingin memeluk sang ibu dengan penuh hangat, hanya ingin memeluk sang ayah dengan penuh hangat. Puluhan juta tidak mereka fikirkan, tetapi kemaafan daripada ayah dan ibu, kemaafan daripada ayah dan ibu merupakan kunci sukses tamang syurga ataupun bahagia di dunia. Kenapa hadirin? Karena sesungguhnya orang tua, ia ngen mak getanyo nyan keurengnya yang pertama sangat berjasa. Natingan ayah, wate mak getanyo mengandung getanyo 2 bulan. Ketika ayah kita mengandung, ketika ayah kita mencari nafkah untuk kita, ketika mama kita mengandung kita 2 bulan, bagaimana kira-kira perasaan mak ataupun perumuh getanyo? Makan tidak enak, minum tidak enak, tidur tidak enak, karena yang mereka fikirkan adalah kita. Dikarenakan untuk kesehatan getanyo, maka mak getanyo gepaksa untuk pajuh bu dan JPI. Karena untuk fikir kesehatan getanyo, maka mak getanyo selalu mau berusaha untuk kita bisa hidup ke alam dunia ini. Kita ingat perjuangan. Setelah itu ibunda kita melahirkan. Watema getanyo gepelahe getanyo lam dunia. Getanyo golom taba jabatan sapu-sapu. Getanyo golom na sabuh harta sapu-sapu. Siapapun kita yang sekarang sudah memiliki jabatan, sudah memiliki ilmu, sudah memiliki keluarga, tetapi ingat, Anda keluar dari rahim ibu Anda tanpa sehelai benang pun. Mak getanyo kadang hana tamat SD, mak getanyo kadang hana tamat SMP, mak getanyo kadang kan alim ulama, tetapi dari rahim ibunda kita, kita hidup di dunia ini dengan penuh perjuangan. Ibunda kita melahirkan. Terkadang nyawa jid ketaruhan. Bersyukur sang mama awatelahi ane beliau masih hidup. Sang suami mengatakan alhamdulillah istriku masih hidup.
Sang istri mengatakan, mana anakku, tolong bawa kemari. Dia tidak memfikirkan bahawa setengah mati dia melahirkan. Yang mama fikirkan, bawa anakku kemari. Apakah tangannya lengkap? Apakah kakinya lengkap? Apakah dia bisa berbicara? Ajak dia menangis, ajak dia berbicara dengan penuh kehangatan, dengan penuh ketenangan, dengan penuh kesenangan. Sang ibu mengambil bayi tersebut, memeluk kita, memeluk kita. Mak gemat getanyo, gecom getanyo, anak mutuah gata lahir kena udonya. Setelah si kurang bulan long pelahir, long kantung gata uronyo gata lahir kena udonya. Anak bermalam, berbahagia, berjerah, bersoleh dan soleha. Ingat, begitu pedihnya sang ibu melahirkan kita. Kita sekarang berada di daerah elit Panggoi. Kita sekarang berada sebagai orang yang dikatakan hidup mewah dan layak serta sederhana. Tapi semua berasal daripada nyawa, perjuangan nyawa sidro mak katanya. Mandum hana manusia yang lahir kecuali Nabi Isa. Hana manusia yang lahir mandum-mandum nayah. Dan hana manusia yang lahir atas dunianya kecuali atas rahim ibunya. Kalau demikian, setelah kita beribadah kepada Allah, mamalah orang yang pertama yang harus kita muliakan. Kita bermunajat, mak, nepo maaf dosa long. Mak, dumpu long pubut atis long dunianya. Yoh ubud long, yoh muda long. Long tepu maklam ilmu agama, bahawa membuat engkau sedih saja aku durhaka, membuat engkau marah aku durhaka, membuat engkau kecewa aku durhaka. Mak, long mak uronyo anak durhaka. Di hadapan Allah long beribadah, tetapi di hadapan hatiron, apakah long kan termasuk anak yang kan ridha dan hana durhaka? Cum jeroma, cum tuun mak, peluk mama, minta ampun kepada Allah, dan sesungguhnya disitulah keridhaan Allah. Kenapa hadirin ada yang berfikir bahwa saya tidak pernah durhaka? Salah. Allah telah menegaskan, fala taqul lahuma uffi wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Jangan pernah engkau mengatakan kepada kedua orang tuamu. Kalau saja tidak bisa kita katakan, sehari rata-rata kita termasuk orang yang durhaka. Asai merompak dengan mak tu, terkadang kita sudah durhaka. Bayangkan, andai mama kita hari ini masih hidup, tentu saya dan hadirin sekalian ingin memeluk, mencium. Tidak ingin henti-hentinya meminta maaf kepada ayah dan ibu. Tetapi terkadang ayah dan ibu telah kembali kepada Allah. Pada siapa kita ingin meminta maaf selain berdoa kepada Allah terhadap kebahagiaan mereka? Yang kedua, kita juga harus minta maaf terhadap suami ataupun istri. Suami kadang-kadang letak salah dengan perumah. Jangan pernah menganggap bahawa surga di bawah telapak kaki suami, padahal banyak suami yang akan masuk neraka gara-gara tidak melaksanakan kewajiban terhadap istrinya. Jangan pernah membayangkan bahawa istri banyak masuk neraka gara-gara kita. Fikir ke dro, kiban nasib dro kadang-kadang. Laki maaf bak istri kita ni. Roh HP tak pegah dari Kapolsek padahal dari mantan SMA. Laki maaf. Broken le kita nyo membohong kepada istri, laki maaf. Begitu juga sang istri. Ibu-ibu, syurga ada di tangan ataupun ada di kaki suami. Yang kadang-kadang taat luar biasa kepada orang tua, tetapi apa yang disampaikan oleh suaminya tidak pernah digubris, tidak pernah difahami, maka sesungguhnya itu tiada arti sama sekali. Rono rinang cukuplah kadang kesalahan, laki maaf betul-betul bak suami. Tala do muridang wate oro raya nyoba lako go kusyuk kedih laki maaf hanatup ngan jilbab. Tetapi begitu suami sendiri acuh tak acuh minta maaf.
Padahal syurga ada di bawah telapak kaki suami. Disitulah yang utama kita minta ridha. Setelah itu baru ke tempat lain. Kemudian yang ketiga juga, kepada sesama muslim, ini juga kita harus lakukan saling memaafkan. Menyokong Nabi ketika kita jumpa sesama laki-laki, yang perempuan sesama perempuan, saling mengucapkan takabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faidin. Kita saling mengucapkan semoga Allah terima amal ibadahmu. Kemudian barulah saling kita memaafkan. Kenapa? La yadkhulul jannah man qata'ar rahmah. Tidak akan masuk syurga orang yang sampai sekarang masih dendam-dendam memutuskan tali silaturahmi. Karena sesungguhnya tali silaturahmi di antara muslim tidak akan pernah putus selama sama-sama berakidah. Kini kalian gini, Abu Zamzam tamang syurga gara-gara beliau memaafkan orang lain. Setiap Abu Zamzam ingin tidur, doa Abu Zamzam, ya Allah, ampuni dosaku dan ampuni dosa orang-orang yang mencaciku. Kita juga harus menjadi pemaaf. Sikap pemaaf sesama muslim akan menjadi kemaafan Allah kepada kita. Maka baik sagai-sagai dalam keluarga, di dalam bertetangga, di dalam memuliakan jami dan sebagainya, terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Kesempatan besar ada pada Idul Fitri ini. Setelah kita memaafkan, kita lanjut dengan melakukan silaturahmi. Silaturahmi, kunjung antara satu rumah ke rumah lain, pergi ke rumah sanak saudara, pergi ke rumah keluarga, semua itu adalah anjuran. Cini kalian jino anak kedanyo, ijak bak rumah tetangga, hanai demeng salim, HP bak jararawi, kadang HP bak unen. Duduk di rumah menerima tamu, dia tidak salam, sibuk dengan HP. Pergi ke rumah keluarga, dia juga tidak bersalam, hanya sibuk dengan HP. Kita ajarkan sikap-sikap silaturahmi, terutama kepada kita dan kepada semuanya. Kalau kita tidak silaturahmi, kita belum kuat iman. Hadis yang sahih dikatakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim daifahu, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasil rahimahu, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Anda mengatakan diri Anda sempurna iman, silahkan muliakan tamu. Anda mengatakan sempurna iman, sambung silaturahmi. Anda mengatakan sempurna iman, katakanlah yang baik atau diam saja. Ustaz, bagaimana cara memuliakan tamu? Coba kita perhatikan. Sayyidina Ali, beliau memuliakan tamu siang dan malam. 3 hari tamu tidak datang ke rumah Sayyidina Ali, Sayyidina Ali nangis. 3 hari tamu tidak datang ke rumah Sayyidina Ali, Sayyidina Ali nangis. Kalau kita semakin banyak tamu, semakin banyak nangisnya. Kadruh dari atu hede 2 buah motor, 6 kali 2 12 kali 10 ribu serta 20 ribu kabeh horonya. Tak sedih. Sehingga kadruh keluarga dari Pantai Labu, ya Allah, leboh motor kali 5 15 kali 20, ya Allah, leher tu ribe lenyap. Sedih loh mak, leher tu ribe peng baru long gada. Sayyidina Ali klik miuhana jame, Iran klik miuhana jame, sehingga awal hasil terjadilah kecurangan. Belolah balang-balang yang ubi raya, ujung ubud. Pakai roh jame mata ni cok anak kacang wana ro. Mata ni cok kue 2 krek ro. Jame-jame dari kampung, you tambang rak likut, mau putar-putar kalang got. Jame-jame kota tambang rak ke, kuih cukup mewah, cukup indah. Ini salah dalam memuliakan tamu. Nabi Ibrahim alaihi salam memuliakan tamu, dia pergi 7 kilometer. Bila tidak ada tamu, Nabi Ibrahim tidak makan. Nabi Ibrahim pergi dulu mesihino kejak roh ke dia upum tut. Gejak roh ke dia ukurku, hana jame, hana ke pajah hubu, na jame, baru ke pajah hubu. Yo beda, ngam permohonan beda. Pegah ba anu, bekle pajah hubu, na jame. Kubahile si mano, kentaki kubahile, watai kaiwo jame, baru ta santap. Iku jame, dubit boh-boh manok mentang.
Ini kesalahan orang tua kita, nenek kita, mama kita dulu disembelih ayam yang sudah disimpan demi tamu. Karena dia tahu setelah itu datang beribu berkah, beribu rahmat. Kita nyot asom makanan wadena jame. Susu-susu yang enak tak ubah ide. Sirup-sirup yang kara-kara basi baru tabi ke jame. Ini tidak dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Kita melihat kisah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab menerima tamu. Umar bin Khattab berdiri. Sang tamu berkata, "Kenapa engkau berdiri?" "Aku mengingat ketika aku bertamu ke rumah baginda Rasul." Rasul berdiri, kata Nabi, "Di sekelilingi tamu ada banyak malaikat yang memohon ampun dan memberi berkah, memohon berkah kepada kita." Bapak-bapak dan ibu-ibu yang perlu dicamkan, setiap tamu yang datang ke rumah kita membawa ribuan berkah. Setiap tamu yang datang ke rumah kita membawa ribuan rahmat. Maka wajar masing-masing berdiri di pintu rumahnya dengan pelika-pelika on 20.000 baru. Mari yang masuk kemari dapat 20.000. Yang masuk kemari dapat 30.000. Menan. Menyohanat lo jame rumah kajit kli aju top rumah-rumah gede, pu rumah beberea menjametan. Siapa yang baru? Halo anak-anak yang mau masuk ke rumah ini 20.000 dapat. Bahkan setiap tamu yang masuk dapat malaikat yang membawa berkah, berdoa kepada Allah dan mengampuni dosa. Bahkan lah dori nang si kok bengih metro jame rumah. Kok lele jame rod beod. Padahal di masa baginda Rasul ketika seorang nabi berkunjung ke rumah sahabat, rumah sahabat murung muka istrinya. Setelah itu Nabi duduk dan minum, kemudian Nabi keluar mengajak mereka, "Wahai bapak dan ibu, ikuti saya." Setelah bapak dan ibu mengikuti sampai ke pintu, yang ada pemulia jame, betul pak pintu. Bek jame golewo to pintu ka berangkat duit juga. Jangan seperti itu. Nabi keluar, sahabat tersebut keluar, istrinya keluar. Mereka menyaksikan ada kalajengking, ada limpan yang keluar dari rumah tersebut. Pertanda orang yang menerima tamu akan membawa ribuan berkah dan akan mengeluarkan bala dan musibah dari rumah. Maka buka selebar-lebarnya pintu rumah untuk memuliakan tamu. Kemudian hari yang mulia ini, marilah sama-sama kita ingat nasib saudara kita. Mereka yang yatim. Ni ingat teadro ni. Wate yatim jino mantang dumno ka umur tu. Segini besar kita tanpa ayah, tidak ada pegangan rasanya. Tidak ada ayah, tidak ada kekuatan, tidak ada kebahagiaan. Kita cari kuburan ayah di mana-mana, ingin menenangkan hati dengan melihat kuburan ayah. Ingatlah nasib anak yatim yang mereka dari sebelum Ramadan sudah sedih. Mereka tidak bisa buka puasa bersama dengan ayahnya, sudah almarhum. Lebih-lebih menjelang lebaran, walaupun mendapatkan 1 juta, 2 juta dari desa masing-masing, hati mereka masih sedih. Terkadang mereka memiliki kebutuhan yang banyak. Dengan dana 2 jutanya harus gebelo beri 5. Dengan dana 2 jutanya harus gebelo pakaian. Terkadang habis Bandung untuk belanja. Anak yatim menjadi sedih. Jangan biarkan anak yatim sedih. Ketika mereka cukup sedih dengan tanpa ayah, kita peluk anak kita 2, 3, 4, kita cium anak kita. Tetapi mereka tidak ada yang peluk, tidak ada yang cium. Datangi mereka, elus-elus di kepala mereka, busuk-busuk uleh untuk mendapatkan pahala dari Allah. Berikan sedekah seikhlasnya kepada anak yatim. Bahagiakan anak yatim pada hari yang mulia ini. Kita tahu bersama bahwa anak yatim merupakan kekasih baginda Rasul. Ana wa kafilul yatim fil jannah, hakadha kata Rasul. Aku dan orang yang menyantuni yatim dalam syurga. Seperti ini, begitu dekat antara kita dengan orang yang menyantuni yatim. Itu kata Rasul. Maka hadirin sekalian, baik sampai lagi tanya caci le Nabi Muhammad, hidup dengan kemewah-mewahan tetapi lupa akan orang fakir, tetapi lupa akan anak yatim, sehingga kita termasuk dalam orang yang menghardik anak yatim. Nah, ingat masa baginda Rasul. Baginda Rasul tidak terlalu kaya. Baginda Rasul hidupnya sederhana.
Lebih bapa mungkin dibanding dengan baginda Rasul. Lebih kaya kita dibandingkan dengan Nabi Muhammad. Akan tetapi setiap Nabi Muhammad melihat yatim selalu disantuni. Bahkan sampai hari raya Idul Fitri, yatim sedang duduk bersama dengan kawan-kawan yang lain. Tiba-tiba kawan yang lain bermain, yatim tersebut menunduk dan menangis. Sejadi-jadinya dia bersedih melihat kawan yang lain bersama ayah dan ibunya, tetapi anak yatim tersebut tidak memiliki seorang ayah. Dia terus mengeluarkan air mata hingga datang baginda Rasul dan bertanya, "Wahai Ananda, kenapa engkau bersedih dikala kawan-kawanmu semuanya sedang bermain riang gembira?" Di saat itu pula lah anak tersebut menjawab, "Aku yatim. Aku tidak memiliki ayah. Aku tidak memiliki mainan. Aku tidak bisa senang seperti mereka senang dengan ayah ibu mereka. Aku sedih. Makanya aku dari tadi menangis. Tidak ada yang memelukku. Tidak ada yang menggosok di kepalaku. Tidak ada yang menciumku. Tidak ada ayah yang bisa aku banggakan. Aku bersedih." Nabi Muhammad juga mengeluarkan air mata. Nabi Muhammad memeluk sang yatim tersebut. Nabi berkata, "Hari ini engkau adalah menjadi anakku, dan Fatimah menjadi kakakmu, dan Aisyah menjadi ibundamu." Ya Allah, apakah engkau Nabi Muhammad? Benar, aku adalah Rasulullah Muhammad. Dia peluk erat baginda Nabi. Hari ini aku bahagia karena ayahku Nabi Muhammad, ibuku Aisyah, dan kakakku Fatimah, serta saudaraku Hasan dan Husain dibawa ke rumah Nabi Muhammad, diberikan baju baru, diberikan makanan, sehingga girang anak tersebut. Nyo yang harus menjadi perhatian. Baik sampai anak yatim di samping rumah, kita hilangkan daripada kasih sayang katanya. Akhirnya anak yatim tersebut kembali bermain bersama kawan-kawannya. Riang, gembira dan senyum melebihi daripada kawan-kawannya. Menghirin ke anak lain. Ikhli anak lain. "Hai, tadi kamu kan sedih. Tadi kamu kan nangis. Kenapa sekarang kamu riang gembira? Apa penyebabnya? Kenapa tadi kamu menangis? Kenapa sekarang kamu bahagia?" Kata yatim tersebut, "Hari ini aku bahagia. Ayahku Nabi Muhammad, ibuku Aisyah, dan kakakku Fatimah." Artinya Nabi Muhammad mengangkatmu sebagai anak, mujikli dan anak lain teman. Ada memati ayah keng kalagi nanti. Belum ayah rok lagi berimo. Asai kagwo-wonya tabo-tabo kena tampa. Ayah rok si hana bere, peng hana jo, dut abe-abe. Ayah long yang tapegot salah. Ada meninggal juga aja Nabi Muhammad. Baik sampai lagi kan. Baik sampai urorayanya ikhlian ada yatim kamu numpuk 2 juta. Nah ayah murutan mantap. Baik sampai lagi ya ikhlian ni. Kiban jid ke orang si bertanggung jawab. Jid ke orang si benang ibadah, insya-Allah lebih bahagia dunia dan akhirat. Yang terakhir, hari ini kita-kita yang ada di sini dan di luar punya orang tua yang sudah berada di bawah pokok Hasan. Orang si katanya orangnya kagak dengan tenang di kuburan. Apakah kita tahu mereka di syurga atau di neraka? Kini jawab fiat pukul ayah katanya dalam syurga atau neraka. Pukul mak katanya dalam syurga atau dalam neraka. Tidak ada yang bisa menjawab. Maklum pukul dalam syurga ataupun dalam neraka, hana saja jawab. Apakah maklum jino tengah senang dalam kubur atau susah? Tidak ada yang mampu menjawab. Kita sebagai anak merasa miris. Ya Allah, long cukup senang udip dalam dunia. Apakah maklum senang dalam kubur dan menjadi kebun syurga, atau maklum di dalam lubang neraka? Ayah long jameng bak gemita peng kelong, halu dengan hari mahana gepikir. Maklum jamun bak gemita peng kelong, bak gepesenang long terkadang tinggal salat. Ingin beliau salat, kami harus dicebokin. Ingin beliau berpuasa, kami harus dipikirin. Ingin beliau salat tahajud, kami bangun tengah malam untuk mengganggu ayah dan ibu yang sedang tidur untuk dibuatkan susu.
Cini ingat siat mak getanyo, ayah getanyo pulam syurga, pulam kebun syurga dalam kubu ataupun dalam lubang neraka. Hanya Allah yang tahu. Tanyo kakir hati jino. Getanyo ayah kita sebagai anak lebih banyak yang lupa akan jasa tersebut. Sehari semalam untuk mengatakan Rabbi ghfirli zunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Terlupa doa ke ayah dan mak yang bontang banting dari kecil ke peraya getanyo, yang bontang banting disiapkan segala sesuatu untuk getanyo. Kita lupakan mereka. Silahkan kita ke kuburan, kita pegang bak lawah mak getanyo, ayah getanyo, kita kirim surah Yasin, kita kirim 11 kali surah Al-Ikhlas, kita doakan mereka dengan baik. Kita doakan mereka, Allahumma ja'al hadhil qubur rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al hadhil qubur hufratan min hufarin niran. Ya Allah, jadikan kubu ayah long, jadikan kubu mak long sebagai kebun syurga. Baik nepujit kubu mak long sebagai lubang daripada lubang api neraka. Bersimpuh di bawah kuburan ayah dan mak, berdoa, ataupun bagi yang kuburan tidak mungkin karena jauh, duduk di hadapan Allah, bersedekahkan yatim 1.100.000. Ya Allah, sebagaimana aku bawa pulang gula dan sirup, hari ini itu aku berikan kepada anak yatim, semoga datang pahala kepada ayah ibuku dan ayah ibu yang sedang berada dalam alam kubur, sangat menunggu doa-doa kita. Karena al-ihdaya al-ahya lil amwat, ad-du'a wal istighfar. Hadiah orang yang hidup kepada orang yang telah mati adalah doa dan istighfar. Setiap doa yang telah disampaikan oleh anak soleh kepada almarhum, insyaallah Allah terima doanya. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, kiranya kepada anak-anak kami yang masih memiliki ayah dan ibu, ingat, Alqamah merupakan sahabat Nabi. Alqamah selalu bersama Nabi berjamaah. Alqamah adalah orang yang salih, tetapi di akhir hayatnya tidak bisa dicabut nyawanya karena bermasalah dengan ibunya. Suatu saat, di saat Alqamah sakit yang berbulan-bulan, hingga sampai informasi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah sampai informasi tersebut, kemudian Nabi Muhammad mengirim utusan, tolong kamu cari tahu di mana orang tua Alqamah. Tiba-tiba hadirin yang dimuliakan Allah, para sahabat berjalan begitu jauh mereka mencari di mana orang tua Alqamah. Sesampai di rumah orang tua Alqamah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nepiyo hile jed, silakan nepiyo hile. Punah hajat, kamu nak hajat bacut. Tapi sebelumnya nutulung JPI yang kanawan. Lagi JPI setelah minum, tamu mengatakan, Nabi Muhammad mengutus kami kemari untuk menjumpaimu. Apakah engkau betul Mama Alqamah? Betul, lung Ma Alqamah. Alqamah sudah berbulan-bulan sakit dan tidak di sakratul maut. Apa yang terjadi? Pegang. Alqamah membuat hatiku sakit. Dulu saat dia muda bersamaku hidup bahagia. Tetapi setelah dia memiliki istri, maka setelah itu dia berubah. Kecintaan, kasih sayang hanale kelong, mubeo hanai perumun long. Yang dipikir adalah istrinya semata-mata. Ilong uronyo han lupumah Alqamah bah menani kede. Saya tidak mau memaafkan Alqamah. Oke. Berangkatlah ajudan menjumpai baginda Rasul dan berkata, Alqamah hana gepumaah oleh ayah dan mak, oleh maknya. Bagaimana baginda Rasul? Sampaikan kembali kepada Mama Alqamah, bila Mama Alqamah tidak memaafkan, aku akan bakar mayat Alqamah. Pawadenyan terus informasi kembali, Mak, bila engkau tidak memaafkan Alqamah, maka Alqamah akan dibakar oleh Nabi Muhammad. Jangan, aku akan pergi menjumpai baginda Nabi Muhammad.
setelah Mama Alqamah menjumpai baginda Nabi Muhammad. Di sana beliau bercerita bahwa Alqamah hanali ta'at kema, hanali sayang kema, dikarenakan dia lebih memuliakan istrinya. Di saat itulah Nabi Muhammad memohon, tolong maafkan Alqamah. Jid Nabi Muhammad, lung pemaah Alqamah, tidak perlu engkau bakar mayatnya hidup-hidup. Setelah ibunda Alqamah memaafkan Alqamah dengan mudah dicabut nyawanya dan kembali kepada Allah. Semoga husnul khatimah. Pelajaran penting. Alqamah sahabat Nabi. Alqamah adalah rajin beribadah. Itanyokan sahabat Nabi, masjid yang ada 4 bulan puasa. Tetapi Alqamah mendapat ancaman payah sakratul maut akibat ada sedikit kesalahan dengan ibunya. Maka Nabi Muhammad saat menjadi imam, kemudian memberikan takziah mayat di depan kaum muslimin dan muslimat, Nabi berkata, "Man faddala zawjatahu ala ummihi fa alaihi laknatullah, lam yuqbal alaihi sarfun wala adlun." Orang yang memuliakan istrinya melebihi daripada ibunya, tidak akan diterima amal ibadah, baik amal ibadah wajib ataupun amal ibadah sunat. Hati-hati. Terkadang na perumoh lagi model perumoh Abu Lahab yang ipa kita nyolam neraka. Hati-hati, terkadang ada istri yang memang tidak memiliki akhlak yang baik, yang selalu menghancurkan rumah tangga kita, keharmonisan antara kita dengan ibunda kita yang melahirkan kita ke dunia ini. Hati-hati. Kita ajari istri kita, itulah pintu syurgaku. Pintu syurgamu ada di kakiku, tetapi pintu syurgaku di kaki ibuku. Izinkan aku seminggu sekali memberikan nafkah kepada ibuku. Izinkan seminggu sekali aku pulang ke kampung untuk memandikan mak long, ayah long. Izinkan aku selalu menjenguk ayah ibuku, karena mereka adalah tempatnya mendapat ridha Allah dan aku ke dalam syurga. Kisah Alqamah menjadi contoh kepada anak-anak kami semua. Anak kita sekarang sudah moralnya sudah sedikit. Dengan orang tua berani membantah, menganggap bahwa kebahagiaan pada ilmunya, pada kematangan fisiknya. Tetapi sesungguhnya kebahagiaan yang hakiki ketika kalian mau berbakti kepada ayah dan ibu. Kalau berbakti menjadi santri akan berhasil. Kalau berbakti menjadi TNI akan berhasil. Kalau berbakti menjadi dokter akan berhasil. Kalau berbakti akan menjadi ulama-ulama dan orang-orang yang berhasil di dunia dan mendapatkan syurga di akhirat kelak. Maka oleh karena itu, hadirin yang dimuliakan Allah, kunci terakhir, marilah kita jak bakubu ya, jak bakubu mak, berdoa ke ayah, berdoa ke mak yang kanwa ba Allah. Marilah sama-sama kita tutup dengan doa pada hari yang mulia ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karimun halimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana dhunubana ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا.
اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجدنا ولجدتنا ولشيخنا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل صلاتنا صلاة مقبولة ولا تجعل صلاتنا صلاة مردودة. اللهم اجعل صيامنا صياما مقبولا ولا تجعل صيامنا صياما مردودا. اللهم اجعل توبتنا توبة مقبولة ولا تجعل توبتنا توبة مردودة. ربنا تقبل دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا يا رب العالمين. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك. اللهم انزل الرحمة والنعمة والبركة والسلامة والعافية خصوصا إلى أهل هذا المجلس عيد الفطر يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Alifnya sama-sama ada salam-salaman di antara sesama laki-laki dan perempuan. Semoga gelih dosa gedanya. Maka sebagai kesimpulan, marilah tak isi Idul Fitrinya dengan beribadah kepada Allah, saling memaafkan, silaturahmi, santuni yatim, kemudian ziarah kubur urang syik dan nek katanya yang kan wabah Allah. Nya manteng yang dapat ulun tuan sampaikan. Lebih dan kurang ulun laki maaf. Billahi taufik wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.